Salam Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah kita di minggu pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita masuki ibadah kita di pagi hari ini. Kita puji Tuhan, kita sambut bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Jemaat duduk kembali, kita sambut bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan di minggu kita hari ini yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang ke-5, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut bernyanyi. Oleh tingkahmu
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali, kita sambut bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel di minggu kita pagi hari ini, yang diambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya,
hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 18 kita sama-sama mengucapkannya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita sambut bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan lagu pujian persembahan dari Kor Ama PHD.
Kita dengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk Minggu di 2 November 2025. Parhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu Tuhan mendengar seruan hambanya, atau di Tangihon Debatado Tangiang di Naposona. Yang kedua, jemaat baru. Mulai minggu hari ini 2 November 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Darluin Limbong, Ibu Nio Aini Boru Lumban Tobing, beserta 4 orang anak mereka. Mereka berasal dari GKPI Simarhopa Resort Sipahutar. Saat ini mereka tinggal di Baloi Kolam, masuk ke WIK Baloi Kolam 2. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yakni Saudara Diki Simbolon, putra dari Bapak Udin Simbolon almarhum, Ibu Selamat Sihite, jemaat HKBP Batam WIK Muara Takus, dengan Saudari Iren Leriana Boru Sinaga, putri dari Bapak Rekbon Sinaga, Ibu Teti Boru Panjaitan, jemaat HKBP Batam WIK Bengkong Indah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Batam Resort Batam. Warta yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah, yakni Saudara Johnson Simbolon, putra dari Bapak Bioner Simbolon almarhum, Ibu Romli Situmorang, jemaat HKBP Batam WIK Bengkong Indah, dengan Saudari Krisdeo Boru Simanungkalit, putri dari Bapak Harlas Simanungkalit, Ibu Rina Boru Siregar, jemaat HKBP Batam WIK Bengkong Indah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 November 2025 di HKBP Batam Resort Batam. Yang keempat, rapat Natal Ama Ina dan Lansia. Pada hari Senin 3 November 2025 pukul 19 WIB di ruang konsistori HKBP Batam akan dilaksanakan rapat panitia perayaan Natal Ama Ina dan Lansia HKBP Batam. Diharapkan kehadiran Parhalado full timer, utusan dari kategorial Punguan Kor Ina dan kategorial Kor Ama dan kategorial Kor Lansia, serta tiap 3 orang utusan dari setiap WIK. Yang kelima, sermon distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Rabu 5 November 2025, seluruh full timer HKBP Batam mengikuti sermon distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di kantor distrik, masuk pukul 10 WIB. Keenam, pertanggiangan Ama Sahata dan keluarga. Pertanggiangan Punguan Ama dan Ama Sahata dan keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 November 2025 bertempat di rumah keluarga Kanababan Boru Barimbing, bertempat di kompleks gereja, masuk pukul 19.30 WIB. Ketujuh, pertanggiangan WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertanggiangan WIB di WIB masing-masing. Jadwal pertanggiangan WIB pada minggu ini sebagai berikut. Pada hari Rabu 5 November 2025 di WIK Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Nagoya sekitar, Sei Panas, Tiban, dan Kampung Nanas. Di hari Kamis 6 November 2025 di WIK Glory Batam Center, Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nazaret,
Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, dan Nagoya. Kedelapan, Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Marilah kita menghantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut di Pos Lubuk Baja, tuan rumah WIK Baloi Center, di alamat Gedung Serbaguna lantai 2, masuk pukul 15 WIB. Di pos pelayanan Muara Takus, tuan rumah Bapak O Siahaan Borus Yagian, alamat di Muara Takus, masuk pukul 15 WIB. Dan pos Bengkong akan diberitahukan selanjutnya. Yang kesembilan, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang masih dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar videotron atau kertas warta kita masing-masing. Ke-10, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini yaitu dari keluarga Bapak S. Sihite, Inang CST L. Borus Yahaan, WIK Batam Center. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi seluruh keluarga. Ke-11, pesan rapat pendeta Hatopan. Rapat pendeta Hatopan HKBP di Seminarium Sipoholon pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 sudah selesai dilaksanakan. Dan setelah pembacaan warta akan dibacakan pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Yang ke-12, himbauan dan informasi tentang kebersihan dan fasilitas umum, persembahan bulanan, dan jadwal perayaan Natal HKBP Batam tahun 2025 dapat kita baca masing-masing. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan, warta tambahan keuangan diberitahukan kepada jemaat bahwa terdapat transfer masuk ke rekening Huria yang belum dapat kami wartakan dikarenakan belum ada informasi atau bukti transfer. Dan berikut adalah pada tanggal 22 Agustus 2025 terjadi transfer dari nomor MOB 99105 dengan jumlah nominal 200. Kemudian 9 September 2025 dari Cenaiza Meliana Francisca Borus Siburian sebesar Rp350.000. Dan saldo gereja kita per 1 November 2025 sebesar Rp760.557.881. Amanginang, saya akan membacakan hasil dan pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Pesan rapat pendeta Hatopan HKBP tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Kepada seluruh warga jemaat dan Parhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP Batam 2025 di Seminarium Sipoholon mulai tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus yang dikutip dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik
Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah air dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan preses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial atau korupsi, perjudian, narkoba, serta perdagangan manusia, dan kerusakan alam di dalamnya. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025-2029, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025 atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD, ditandatangani dan distempel. Demikianlah warta jemaat untuk minggu kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudari terkasih, untuk menyambut suara hati Tuhan yang disampaikan oleh hambanya di minggu kita pagi hari ini, kita sambut bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 tambah 3. Padamu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita Amanginang. Firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini yang tertulis dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah dua hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada dua hambamu ini dan kepada dua hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Ada sebuah lagu Batak Amanginang yang dinyanyikan oleh Jack Marpaung, Lupa Doho, yang menceritakan tentang bahwa dahulu seisi kampung memberangkatkan seorang pemuda ke perantauan dengan doa dan harapan supaya nanti dia berhasil di perantauan, dan kalau sudah berhasil supaya mengingat saudara-saudaranya dan juga teman-temannya yang ada di kampung halaman, supaya dia membangun kampung halamannya, termasuk juga membantu saudara-saudaranya yang ada di kampung halaman. Namun setelah berangkat merantau berhasil dan namanya termasyhur di perantauan, rupanya si pemuda itu tidak mengingat harapan dan doa dari teman sekampungnya. Lupa dia. Dia hanya mengingat bahwa segala kesuksesannya itu adalah karena kemampuannya, kekuatannya, sehingga seorang ibu yang melahirkannya merasa bahwa dia menyesali perbuatan anaknya tersebut. Lupa doho, maru durdo sude. Ini lagu yang paling sangat disukai oleh para orang tua, mungkin sampai hari ini. Ada begitu banyak orang Amanginang yang ketika dia berhasil tidak membawa dampak sama sekalipun kepada keluarga atau orang lain. Tapi ada begitu banyak orang yang ketika dia berhasil, dia membawa dampak yang positif.
Salah satunya adalah Nehemia. Khotbah hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah tentang seorang Nehemia yang peduli terhadap sesamanya. Diceritakan tadi bahwa Nehemia itu bukan seorang yang punya jabatan strategis di istana kerajaan Persia, tapi dia adalah hanya seorang juru minuman yang sukses, kaya di istana kerajaan Persia pada waktu itu. Walaupun dia seorang juru minuman, tapi bukan berarti seorang juru minuman itu ibarat seorang budak yang tidak memiliki akses. Biasanya juru minuman di kerajaan-kerajaan kuno, Bapak Ibu dan saudara-saudari, adalah orang terpercaya dari seorang raja, karena dia yang akan meresep minuman yang akan diminum oleh raja. Bahkan dia juga akan menjadi teman dari raja untuk minum bersama, menikmati minuman tersebut, bahkan mendengarkan keluh kesah raja tersebut, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi bisa dikatakan seorang Nehemia pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, adalah orang teman dekat raja yang tahu bagaimana sifat raja. Bahkan si Nehemia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, punya link langsung kepada raja. Mono donga minum ngata weto ngano amang do tamina so ne lapui donga minumon odo nasihat membagi ka kilukasa. Demikian juga Nehemia, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan bisa jadi seorang Nehemia ini menyuntikkan pesan-pesan atau hal-hal yang positif kepada raja pada waktu itu, supaya raja itu memiliki jiwa proporsional dan jiwa yang berempati kepada orang-orang yang dipimpinnya pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selaku seorang yang memiliki akses kepada raja, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Nehemia juga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, turut juga prihatin, memperhatikan bagaimana saudara-saudarinya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ketika waktu itu kerajaan Babilonia sudah lemah dan ditaklukkan oleh kerajaan Persia, maka Raja Persia membuat kebijakan bahwa seluruh tawanan orang Israel itu diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota tersebut. Walaupun di Yerusalem masih ada tinggal sebahagian kecil orang-orang Israel, namun orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang tidak diangkut ke Babilonia itu adalah orang-orang yang kita katakan orang-orang dengan SDM rendah. Sedangkan yang dibawa ke Babilonia adalah dengan SDM tinggi, yang bagus, baik, dan orang-orang yang memiliki jabatan strategis pada waktu itu di kerajaan Yehuda. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, selama 70 tahun mereka diperbudak di Babilonia, kemudian datang Raja Persia diizinkan kembali, tapi mereka kembalinya tidak langsung kembali semua, bertahap. Ada yang langsung mudah terbuka hatinya kembali ke sana dan membangun kota itu. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang-orang budak biasanya memiliki ekonomi yang ambruk. Namanya pun sudah diperbudak 10 tahun di Babilonia dan diizinkan ke kerajaan Persia untuk kembali. Mereka bukan orang-orang yang kita katakan orang-orang yang semuanya ekonominya bagus. Bahkan sebagian juga adalah SDM rendah, sebagian besar. Dan kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan saudara-saudari yang di sana yang SDM-nya juga rendah. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kondisi di Yerusalem itu sangat memprihatinkan sekali. Tidak ada dana untuk membangun kota, tidak ada ahli yang bisa untuk mendesain kota dan memikirkan bagaimana kelangsungan kehidupan di kota Yerusalem pada waktu itu, karena semuanya sudah hancur lebur, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu Nehemia, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang turut juga prihatin atas kota Yerusalem, dia mengamati. Lalu yang pertama, respon Nehemia akan situasi tersebut, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dia mendapatkan berita dari saudaranya Hanani dan orang-orang Yehuda. Dia mendengar bahwa penderitaan di saudara-saudarinya di Yerusalem sangat buruk. Dia katakan, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia selaku orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dia juga orang yang berempati kepada saudara-saudarinya dan turut prihatin melihat penderitaan saudara-saudarinya yang sudah ada di Yerusalem atau yang baru kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu dan saudara-saudari.
Beruntungnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Nehemia pada waktu itu tadi dia punya hubungan atau link yang dekat dengan raja. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita lihat nanti bagaimana Nehemia sebelum dia menjumpai raja, dia berdoa kepada Tuhan, dia berkabung kepada Tuhan atas kondisi Yerusalem, dan mau menunjukkan dalam doanya betapa dia mencintai kota kelahirannya Yerusalem tersebut. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, yang bisa kita lihat ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai pekerjaan kita, ketika kita mencintai kota kita, rumah kita, ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, yang pertama harus kita lakukan adalah mendoakan apa yang kita cintai. Bukti dari seseorang mencintai seseorang adalah ketika dia mendoakan orang tersebut. Bukti dari kita mencintai tempat kita bekerja adalah ketika kita mendoakan tempat kita bekerja. Bukti dari kita mencintai kota kita di mana kita tinggal dan diam adalah ketika kita berdoa untuk tempat tersebut. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yeremia tentang berdoalah untuk kota di mana engkau tinggal. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Nehemia berdoa berkabung atas Israel karena cintanya kepada Israel. Apa yang dilakukan Nehemia setelah dia berdoa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dia tidak hanya berhenti berdoa. Tak kalau saya martangi yang saya bisa dinungi dah. Tapi dia masih melakukan tindakan-tindakan lain sebagai bentuk empati dari dia, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, yang nantinya dia menjumpai Raja Persia supaya dia diutus ke sana. Saudara-saudari, apakah jejak Nehemia ada pada kita saat ini? Seseorang yang berhasil di perantauan masih peduli kepada saudara-saudari yang ada di kampung halaman atau keluarga lah kita katakan. Unang masa besok lagu ni sijek merpaung nekaningan lu badoho amangina. Ada yang mengatakan saudara kandung menjadi sahabat itu ibarat tinggal di Firdaus. Kalau kita memiliki saudara kandung entah di mana tinggal atau di kampung halaman, tapi kita menjadi sahabat tiap hari, contohnya video call gitu, bercerita, itu ibarat tinggal di surga, Firdaus, enak, nyaman. Ada juga yang mengatakan bukan saudara kandung tetapi menjadi sahabat itu ibarat sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Enggak ada hubungan darah, tapi menjadi sahabat. Itu sangat enak sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Misalnya kita di kota Batam ini punya besti atau punya hubungan yang sangat erat dengan seseorang, padahal latar belakangnya dari tempat yang sangat berbeda sekali. Dia tahu bagaimana kita tahu bagaimana dia. Ada juga yang bukan saudara, bukan sahabat, itu adalah ketidakbahagiaan. Sudah bukan saudara dan tidak ada jiwa persahabatan dalam dirinya, tidak bahagia. Malah dia membuat kita menjadi pusing. Ada ngosong kita. Dan yang paling mengerikan adalah, yang paling parah adalah saudara kandung, tetapi bukan sahabat, itu ibarat musuh yang tinggal, atau ibarat kita tinggal di neraka. Ang ngosong kita manginang, teman seperut, dengan sabutuha. Alage beodo alo terus, odo permasalahan terus, amanginang. Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana Nehemia memposisikan dirinya. Ketika dia melihat saudara-saudaranya yang ada di kampung halaman di Yerusalem dan yang kembali dari pembuangan Babilonia di sana, dia memposisikan dia entah itu nomor satu tadi, saudara tapi menjadi sahabat, atau bukan saudara tapi menjadi sahabat. Sehingga hal inilah yang membuat Nehemia nanti begitu cintanya, begitu rindunya untuk membangun kota kelahirannya. Manang martabe, marsipatu pure hutana, bedang kacang martabe. Nian nek buat donat taris terutung. Ale pas tutup toko nih, kacang martabe. Orang percaya tidak hanya berdoa dan berempati, tetapi tidak berhenti di situ, tetapi turut untuk mengerjakan pekerjaan nyata untuk memperbaiki keadaan. Nehemia memang sangat peka sekali terhadap Israel. Meskipun dia sudah hidup enak di istana raja di Persia,
Akan tetapi dia masih ingat bagaimana itu Israel bangsanya. Apalagi ketika dia mendengar berita tentang bagaimana situasi orang-orang Israel yang masih tinggal di sana, Yerusalem. Dia sangat sedih sekali dan sangat bersempati sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Hanani, dia berdoa, berpuasa atas kondisi Yerusalem pada waktu itu. Dan setelah dia berdoa, dia bertekad untuk melakukan sesuatu bagi kota Yerusalem. Dia 2-5, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Di Nehemia 2 ayat 2-5 ketika Nehemia menjumpai Raja Persia. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada Raja. Hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia sangat menggugah hati di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di mana linknya, kedekatannya kepada Raja dia gunakan untuk tujuan yang positif, yaitu membangun Yerusalem, untuk memperbaiki kondisi perekonomian SDM di Yerusalem, bahkan untuk membuat kota itu menjadi lebih maju dan menjadi betul-betul berkat bagi banyak orang, bukan menjadi sandungan bagi orang. Kota itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Nehemia tidak terlena dalam kemapanan dan kenyamanan, tetapi dia seorang yang mapan. Dia menggunakan itu, linknya kepada Raja untuk hal yang positif. Mari kita tanya diri kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Seandainya kita seperti Nehemia, kita punya hubungan khusus, punya link dengan seseorang yang hebat, yang berpengaruh. Apakah link tersebut hanya berdampak kepada diri kita sendiri atau kepada banyak orang? Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ya orang egois memang hanya menggunakan link itu, hubungan khusus itu hanya berdampak kepada dirinya sendiri. Tapi orang egois akan jatuh kepada persoalan atau dosa yang sangat besar. Tetapi orang yang seperti Nehemia yang rendah hati, yang menggunakan hubungannya, linknya kepada orang yang terkenal, orang yang berkuasa untuk membangun satu masyarakat, dia akan diberkati. Dan mata Tuhan akan tertuju kepada dua orang yang demikian. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita menonton bagaimana biografi dari orang-orang terkenal, orang-orang yang jujur membangun kota, contohnya kita taruhlah misalnya Ahok, dari sejak kecil memang sudah dibangun pola pikir oleh orang tuanya bagi dia supaya dia berdampak positif bagi banyak orang, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Sehingga setelah dia menjadi seorang yang terkenal, yang memiliki posisi strategis, kuasa, dia memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali bagi banyak orang. Tapi ketika seseorang itu hanya dibekali, hanya dimasukkan, ditanamkan kepada dirinya bahwa keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan adalah hanya milikmu sendiri. Hasilnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apapun itu, baik link, baik kekuasaan, baik kenyamanan, dia hanya menggunakan itu hanya untuk kesenangannya diri sendiri Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita lihat di sini Nehemia, ini sesuatu yang positif yang harus kita pegang selaku kita orang tua yang memasukkan atau menginjeksi pesan-pesan kepada anak-anak kita supaya mereka juga menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, setelah Nehemia Bapak Ibu dan Saudara begitu pedulinya dengan orang lain, sebelum dia berangkat ke sana, dia memulainya dengan suatu pengakuan dosa atau pertobatan. Sebelum Nehemia membangun kota itu, di Nehemia 1 ayat 7, dia lebih dahulu mengaku bersalah di hadapan Tuhan karena dia berserta dengan umat Israel dahulu masuk ke dalam pembuangan Allah karena dosa-dosa mereka.
mengakui dosa. Situasi ini adalah karena kesalahan kami. Nehemia bukan berpikir bahwa situasi yang sulit itu adalah karena dosa nenek moyangnya. Dia tidak mencoba untuk mengkambing hitamkan orang lain, tetapi dia justru mengaku bahwa ini adalah dosa kami. Bukankah sering Bapak Ibu dan Saudara-saudari dalam kehidupan ketika kita dalam keadaan sulit, kita tidak berkacamata atas diri kita sendiri, justru mengkambing hitamkan orang lain. Situasi yang sulit ini adalah karena orang ini, karena si ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tetapi Nehemia di sini, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia mengaku bahwa kondisi kami yang begitu terpuruk ini adalah karena dosa kami di masa lalu. Di 2 Krawari 7 ayat 14 dituliskan, jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jika seseorang ingin maju ke depan, jika seseorang ingin membangun ke depan, tetapi dia masih dalam keadaan kesulitan, mengaku dosalah di hadapan Tuhan, dan akui bahwa kita ini lemah, maka Tuhan yang punya kuasa akan mengampuni, dan Tuhan juga akan memulihkan orang tersebut. Yang berikut Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita lihat di sini Nehemia juga seorang yang sangat beriman. Setelah dia mengaku dosa, dia berjanji dan mengharapkan janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel. Bahkan Tuhan sendiri yang berjanji akan menyertai bangsa Israel. Bahkan Tuhan pernah berjanji kepada Musa, kalau bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan mereka dan membuat mereka dihancurkan oleh bangsa Israel, bangsa lain. Tetapi kalau bangsa Israel berbalik, maka Tuhan akan kembali dan berbuat yang terbaik untuk bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Di sini kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, begitu luar biasanya dalam doa Nehemia, dia percaya akan doanya. Karena dia percaya, maka dia lakukan apa yang menjadi isi dari doanya. Nah, jujur amang doh tamuina, kita berdoa, tetapi kita masih ragu akan doa-doa kita. Kita tidak yakin akan doa kita. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari tidak melakukan apa yang menjadi isi dari doa. Itu sebabnya banyak orang menganggap bahwa doaku sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia hanya menyampaikan list-list ini kebutuhan saya ini, tapi dia tidak melakukan satupun dari list yang dia sampaikan kepada Tuhan. Masalah terbesar orang percaya adalah di situ, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dia menganggap doa hanya menyampaikan list ini kepada Tuhan, tetapi tidak hidup sesuai dengan apa yang dia doakan. Kita lihat Nehemia, dia sampaikan, ini rencanaku Tuhan, ini kepedihanku, ini perasaanku terhadap Yerusalem, orang-orang yang ada di sana. Tapi dia tidak hanya berhenti demikian, hanya menyampaikan list kepada Tuhan, tapi dia juga turut mengerjakan apa yang ada dalam doanya itu. Itu sebabnya dia gunakan linknya, dia gunakan hartanya, dia gunakan semuanya supaya nanti Israel atau Yerusalem dibangun kembali. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang yang berdoa harus demikian, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan aku kesehatan, ya harus menjaga kesehatan. Ketika kita berdoa, ya Tuhan kiranya anak-anakku menjadi anak-anak yang bersimpati, berempati, yang penuh kasih, ya kita harus menjadi model bagi anak-anak kita. Tidak hanya menyampaikan list kepada Tuhan dan mengharapkan dari surga turun mukjizat yang luar biasa. Ketika kita berdoa, ya Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ya kita harus memang menjaga kesehatan dan mengerjakan pekerjaan itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Berikan anakku hikmat, berikan ini, ya kita memang harus menyekolahkan, mendidik mereka. Tak cukup amang doh tamunang. Kalau ni pasal tu Tuhan ni, ya terserah Tuhan. Medau masa langit jawaban. Jadi amang inang, itu sebabnya doa malah dalam bahasa Batak tangi yang kita sampaikan dan kita siap mendengarkan
tangi apa jawaban Tuhan atas kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dah kola pasahatun ale ikut tangi, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nehemia tadi berdua dan mengerjakan duanya. Ketika Nehemia, Bapak Ibu dan saudara-saudari, diangkat menjadi gubernur nantinya di Yerusalem bersama dengan Imam Isra, dia juga menjadi seorang pemimpin yang betul-betul membangun kota itu, betul-betul membangun SDM di kota itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ketika Nehemia, Bapak Ibu dan saudara-saudari, berdua, dan dia juga turut prihatin atas keadaan yang ada di Yerusalem, dia memang betul-betul juga mencintai kota itu dan mengupayakan bagaimana supaya akses ke sana, pembangunan di sana bisa dilaksanakan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Odo manguluni halak na porsia amang dota minang. Dia berdua dan dia juga siap melakukan. Kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus yang berdua. Sungguh berat ini Tuhan, cawan ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Allah itu apa bagi kita? Kehendak Allah melalui Tuhan Yesus adalah supaya manusia diselamatkan dari Yesus, dari darahnya. Yesus kerjakan meskipun berat, iya, dan murah. Kehendak Tuhan melalui pekerjaan para rasul atau para nabi adalah supaya pesan firman Tuhan disampaikan meskipun berat. Itu sebabnya para nabi banyak yang mundur, para rasul juga. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, mereka yang tetap mengerjakan, Tuhan bekerja melalui hidupnya, dia sampaikan itu pesan atau firman Tuhan meskipun berat. Dan itu sebabnya kita masih mendengarkan firman Tuhan hingga saat ini. Jadi diulahut domang dot taminang. Ingin kita dua kita menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita, ya berdoalah, serahkan kepada Tuhan dan tetaplah kerjakan apa yang menjadi isi dari dua kita itu. Jadi dak kolap pasahaton odo Tuhan tangyaku lo momma dak soni. Tetap kerjakan. Ingin sehat berdua, tetaplah jaga kesehatan. Ingin berhasil berdua, tetaplah mengerjakan sesuatu. Jadi turmadabus yang langit song sin salabim manang songon nomor tu amang dota minang mengharapkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena Tuhan juga turut bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema kita hari ini, Tuhan mendengarkan seruan hambanya, dan hambanya juga harus turut mengerjakan apa yang dipesankan Tuhan kepadanya. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau firman Tuhan telah menyapa hati dan pikiran kami, di mana Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa orang percaya harus berdua, mempercayai isi doanya, dan mengerjakan apa yang dia doakan ya Tuhan. Sebagaimana Nehemia yang berdua kepada Tuhan dan percaya atas isi doanya, dan juga mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari dua Nehemia. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang siap mendengar dan tidak bosan-bosannya mendengarkan doa kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ya Tuhan percaya bahwa doa kami ini senantiasa dijawab oleh Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berkumpul di sini, lindungilah mereka, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Dari Tuhanlah kesehatan bagi jemaat Tuhan, hikmat, bahkan ketenangan ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan, lindungilah, berikanlah kesembuhan. Karena kami tahu bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, bahkan untuk mengangkat penyakit dari saudara-saudari kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berbeban berat karena situasi kehidupan. Tuhanlah yang menemani mereka, yang melindungi mereka, yang memberikan pengharapan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang merindukan datangnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan jawablah mereka, Tuhan berikanlah yang terbaik bagi keluarga mereka. Dan yang mengharapkan pasangan hidup ya Tuhan, pertemukanlah setiap anak muda dengan pasangan hidupnya, supaya rumah tangga yang percaya kepada Tuhan semakin bertambah, dan Engkau ya Tuhan yang senantiasa hidup di hati mereka.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi keutuhan gereja-Mu, berkatilah ya Tuhan, sehingga seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja menyentuh hati jemaat Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan, dan jemaat-Mu ya Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkatilah, berikanlah kondisi perekonomian, kondisi situasi alam yang baik bagi kami ya Tuhan, bahkan situasi sosial politik yang lebih damai ya Tuhan, supaya seluruh orang di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan menikmati kedamaian, keamanan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di tengah-tengah kota kami ini ya Tuhan, Engkaulah yang menaruh hikmat dalam hati mereka, supaya mereka Tuhan menjadi orang-orang yang seperti Nehemia bersimpati, berempati, dan turut mengerjakan hal-hal yang Tuhan kehendaki melalui kuasa yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan, kami ini adalah orang yang lemah, oleh sebab ini itu kami datang ke hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur hidup kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. No
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, karena jiwaku sembuh. Nyala juga hidupku, karena milikmu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.